Asobah artinya sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris yang mendapat furudul muqaddarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan bahwa ada 5 orang yang dalam kondisi apapun mereka akan tetap mendapatkan warisan. Lima ahli waris yang tidak akan terhalang oleh ahli waris lainnya, kecuali karena mereka pembunuh, atau beda agama, atau status sebagai hamba sahaya. 3 hal yang mampu menghalangi itu. Jika anak laki-laki membunuh ayahnya, maka ayahnya meninggal, si anak itu tidak dapat warisan. Jika anak dan ayahnya ini beda agama, anaknya Islam, ayahnya kafir, kafir ini apapun agamanya selain Islam, ayahnya meninggal, si anak tidak dapat warisan. Atau jika anaknya seorang hamba sahaya, budak, sementara ayahnya orang yang merdeka, ayahnya meninggal, anak tidak dapat warisan. Paling itu yang mampu menghalangi status sebagai pembunuh, perbedaan agama, dan perbudakan. Adapun ahli waris lainnya tidak akan mampu menghalangi mereka ini. Mereka akan selalu dapat warisan. Beda dengan ahli waris lainnya selain 5 ini. Ya, paman misalnya, paman tidak akan dapat warisan kalau ada anak laki-laki. Dia terhalang oleh ahli waris lain. Saudara laki-laki tidak akan dapat warisan kalau ada anak laki-laki. Saudara laki-laki terhalang oleh ahli waris lain, yaitu anak laki-laki. Tapi anak laki-laki, anak perempuan, ayah ibu, tidak ada yang ahli waris yang mampu menghalangi mereka. Selanjutnya, bagian warisan itu ada yang mendapat asobah, ada yang mendapat bagian pasti. Atau disebut al-furudul muqaddarah. Asobah artinya sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris yang mendapat furudul muqaddarah. Jangan dimaknai asobah sisa itu
sedikit ya, karena seringkali justru asobah itu dapat bagiannya lebih banyak daripada yang ini. Sedangkan bagian pasti furudul muqaddarah ya. Itu bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam nas Al-Qur'an. Ada 6 furudul muqaddarah itu. Yaitu setengah, seperempat, 2/3, sepertiga, 1/6, dan 1/8. Ada ahli waris yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 2/3, 1/3, 1/6, atau 1/8. Ya. Itu furudul muqaddarah. Selain ini nggak ada. Nggak ada bagian warisan kok misalnya 1/10, nggak ada. Nah, selanjutnya siapa saja yang mendapat ahli waris yang dapat asobah? Lalu siapa saja yang dapat bagian pasti? Ada ahli waris yang hanya dapat asobah. Ada ahli waris yang hanya dapat ini. Ada juga ahli waris yang bisa dua-duanya. Bisa dapat asobah satu keadaan, bisa juga dia furudul muqaddarah. Untuk ahli waris yang dapat asobah, hanya asobah, ya, dia tidak dapat bagian pasti. Itu ada 12 ahli waris. Yaitu
Ya. 12 ahli waris yang hanya dapat asobah. Dia tidak dapat ini. Dapatnya asobah. Anak laki jelas ya siapa. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Contoh. Robert dan Angel, suami istri. Mereka suami istri, punya anak 3. David, Paul, dan Siti misalnya. Ya. Punya anak. Paul punya anak. Laki-laki, Frank. Anak laki. Robert meninggal dunia. Ini istri namanya berarti. Ini anak laki-laki. Nah, David sama Paul, kalau Robert meninggal, dapat bagian warisannya adalah asobah. Sisa harta. Berapa sisa harta? Ya nanti. Bagi dulu ke yang dapat bagian, setelah dibagi, sisanya berapa? Ini juga cucu laki-laki. Ini cucunya Robert, ya, cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Frank itu cucu laki-lakinya Robert. Dari anaknya Robert yang laki-laki. Kalau Siti punya anak, ini bukan ahli waris. Ya, kalau ini punya anak, bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan, bukan ahli waris. Saudara laki-laki seayah seibu. Ayahnya sama, ibunya sama. Robert punya kakak atau adik laki-laki. Yang ayah dan ibunya sama. Saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah saja. Robert meninggal, punya kakak atau adik laki-laki. Yang satu ayahnya sama Robert, tapi beda ibu. Ya. Ini termasuk ahli waris. Dapatnya asobah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saya seibu. Ini anaknya ini. Ini anaknya ini. Istilahnya ponakan berarti. Ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. Ya. 5 ini anaknya nomor 3. Nomor 6 anaknya nomor 4. Robert punya kakak atau adik nih ya. Ini kakaknya. Yang laki-laki. Stephen misalnya. Kakaknya Robert, laki-laki. Namanya saudara laki-laki. Ayah ibunya sama. Ya. Terus Stephen punya anak. Berarti kan ponakannya Robert. Ya. Robert punya kakak. Kakaknya punya anak. Berarti ponakan. Saya punya kakak. Kakak saya punya anak. Berarti ponakan saya. Ponakan saya itu juga ahli waris. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saya sih. Anak laki-laki, anaknya Stephen. Yang laki-laki. Yang perempuan enggak. Ini anaknya ini. Paman seayah seibu. Robert punya orang tua.
Manuel misalnya, orang tuanya. Ibunya siapa? Ya. Orang tuanya Robert punya kakak, punya adik, berarti paman. Ya. Kakak atau adiknya orang tua. Kakak atau adiknya bapak. Paman ini. Kalau dari ibu, bukan ahli waris. Jadi paman yang ahli waris adalah paman yang saudaranya bapak. Kalian punya bapak. Bapak kalian punya kakak, punya adik tentunya. Nah itu namanya paman. Ya. Bapak kalian dan paman kalian itu saudara kandung. Ayah ibunya sama. Itu namanya paman seayah seibu. Kalau bapak, kalian punya bapak. Bapak kalian punya adik, itu paman namanya. Tapi antara bapak kalian dan paman itu saudaranya beda ibu, ya saudara seayah. Itu berarti paman seayah namanya. Kok paman seibu nggak ada? Berarti bukan ahli waris paman seibu itu. Ya. Kalau bapak kita punya kakak atau adik yang persaudaraan mereka itu seibu, beda bapak, bukan ahli waris. Begitu juga paman dari garis ibu, ya bukan ahli waris. Jadi kakak adiknya Manuel ini adalah pamannya Robert, itu ahli waris. Nah, nomor 9, anaknya. Anak laki-laki dari paman. Anaknya paman yang laki-laki. Nomor 10, anaknya nomor 8. Nomor 11, zaman sekarang sudah nggak ada ya. Orang memerdekakan hamba sahaya, budak. Orangnya laki-laki, ya bukan budaknya yang laki-laki. Orang yang memerdekakan budak. Orang laki-laki yang memerdekakan budak. Ini orang perempuan yang memerdekakan budak. Perempuan. Jadi bukan budaknya yang perempuan, tapi orangnya yang memerdekakan. Budaknya sih baik laki atau perempuan. Ya. Mereka semua dapat bagiannya asobah. Tapi kalau ada nomor 1, maka nomor 2 sampai ke 12 itu nggak dapat, terhalang semua, mahjub istilahnya. Jika ada anak laki-laki, maka yang lain semua yang di bawahnya ini nggak dapat. Jika ada nomor di atasnya, maka nomor di bawahnya nggak dapat warisan. Ya, jadi ini semua ahli waris, tapi belum tentu dapat warisan. Mereka terhalang oleh nomor di atasnya. Kalau anak laki-laki nggak ada, baru turun ke sini. Bagian asobah buat nomor 2. Nomor 3 dan seterusnya nggak dapat. Ya, jadi nomor yang paling atas menghalangi nomor paling bawah. Jadi nomornya nggak boleh diacak ini. Harus urut. Jangan kamu nomor 5 ditulis nomor 10. Karena nanti sulit untuk mengetahui siapa yang menghalangi. Ya. Jika ada anak laki-laki, ini semua nggak ada yang dapat. Ya, ngerti ya? Terhalang semua. Cucu laki-laki, ini Frank ini dapat. Kalau Robert meninggal, dia ahli waris memang. Tapi dia nggak dapat warisan selama masih ada Paul dan David. Karena ini anak laki-lakinya Robert. Kalaupun Paulnya mati, sudah meninggal juga, tapi masih ada David. Tetap ini nggak dapat warisan. Meskipun ini bukan ayahnya. Ya, karena David adalah anak laki-lakinya Robert. Anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki. Ya, jadi tidak harus ayahnya yang menghalangi, pamannya ini, karena David biarpun paman ke sini ya. David itu pamannya Frank. Tapi David ke sini dia anak. David itu anaknya Robert, sehingga anak menghalangi cucu. Semua ini cucu nggak ada yang dapat kalau ada anak. Yang laki ya, yang perempuan nggak bisa menghalangi. Kalau David meninggal juga sudah meninggal, Paul juga sudah meninggal duluan. Tapi Robert masih hidup. Ini sudah meninggal lebih dulu. Punya anak Frank, ini belum nggak punya anak. Terus kemudian Robert meninggal, maka ini Frank baru dapat warisan. Meskipun masih ada Siti, anak perempuannya.
Anak perempuan tidak mampu menghalangi Frank. Frank tetap dapat warisan. Dapatnya berapa? Asobah. Ya. Jadi anak laki-laki semua nih, dua-duanya. Ya, anak laki-lakinya nggak harus satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Ya. Pokoknya anak laki-laki dapatnya asobah. Ini mereka semua kalau Robert meninggal dapat asobah. Nanti tinggal dibagi dua sama rata antara Paul dan David. Asobahnya berapa, sisanya berapa? Telah diketahui sisanya berapa, nanti bagi dua, bagi rata. Ya. Si Frank tidak dapat warisan karena terhalang. Ya, nomor 2, 3 dan terus sampai ke bawah tidak dapat warisan kalau ada nomor 1. Maka inilah kekuatan anak laki-laki dalam ilmu waris. Dia mampu menghalangi saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya yang lain untuk tidak dapat warisan. Ya, segitu banyaknya kerabatnya Robert, Stephen, kakaknya, adiknya, tidak dapat semua kalau ada ini. Saudara laki-laki saya. Ini Stephen, saudaranya Robert. Robert meninggal, dia nggak dapat warisan karena ada anak laki-laki. Ya, sama seperti Frank terhalang. Pamannya tidak dapat warisan juga. Itu kekuatan anak laki-laki dalam bab warisan, ya, menghalangi berapa banyak kerabatnya mayit. Lain kalau perempuan tidak sampai kuat seperti ini, seperti anak laki, tidak mampu menghalangi banyak. Itu mengapa banyak orang mendambakan, banyak orang tua mendambakan punya anak laki-laki supaya harta warisannya semua jatuh ke anak, ya, tidak merambat kemana-mana. Nih, ahli waris asobah. Mereka hanya dapat asobah. Mereka tidak dapat ini. Ya. Tidak dapat setengah. Atau pokoknya asobah. Kalau ini semuanya laki-laki. Ya, kecuali ini. Tadi orang perempuan. Jadi yang dapat asobah itu laki-laki semua. Pada asalnya ahli waris laki-laki itu asobah. Kalaupun ada perempuan dapat asobah itu karena terbawa laki-laki. Berapa bagian sih asobah itu, berapa besarnya? Nggak tahu, belum diketahui. Nanti tahunya setelah dibagi. Contoh, ada orang meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak laki-laki. Satu anak laki-laki. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan satu anak laki-laki. Istri itu dapatnya 1/8 kalau ada anak. Anak laki-laki dapatnya asobah, sisa. Jumlah hartanya berapa dibagi 8. Taruhlah supaya gampang 8 juta. Ya. Jumlah harta peninggalannya 8 juta. 1/8 buat istri. 1/8-nya 8 juta itu 1/8 kali 8 juta. Sama dengan 1 juta, ya. 1 juta, istri dapat 1 juta. Setelah diambil 1 juta, uang 8 juta sisanya berapa? Itulah asobah namanya. 7 juta buat anak. Ya, sisa harta setelah diambil oleh ahli waris yang dapat bagian ini, bagian yang pasti. Maka jumlah asobah berapa besarnya belum tahu, tahunya nanti setelah diketahui semua yang dapat bagian pasti berapa, baru sisanya berapa itu diketahui. Baru diketahui sisa berapa, ya. Jadi asobah itu meskipun secara bahasa artinya sisa, ya, tapi jangan dimaknai sisa itu sedikit, karena kita biasanya kalau sisa itu sedikit, ya. Santri dapat jatah makanan, bareng-bareng suruh makan bareng-bareng. Ada satu anak terlambat datang. Ya. Sementara makanan sudah hampir habis dimakan oleh teman-temannya. Tinggal sisanya.
umumnya sisanya itu sedikit. Sebagian besar sudah dimakan. Ya. Tapi kalau dalam warisan, tidak berarti sisa itu sedikit. Malah justru tuh gede banget. Lebih besar, jauh lebih besar daripada yang dapat bagian pasti. Udah habis 8 juta, habis. Nggak ada lagi. Yang lain nggak dapat. Uang sudah habis, duitnya 8 juta. Pas. Peninggalan cuma 8 juta, buat istri dapat 8, buat anak sisanya. Habis sudah. Sehingga yang lain tidak dapat warisan. Ya, meskipun mungkin dia yang meninggal itu punya kakak, punya saudara laki-laki, punya ponakan, punya paman, ya, tapi semuanya punya kecuali ayah ya, nanti kan tadi ayah itu tidak akan mungkin terhalang. Kalau ini terhalang. Itulah asobah. Ya. Jadi semuanya laki-laki asobah itu. Selanjutnya, ini yang perlu juga harus kita hafalkan, dan di antara yang bagian yang rumit dalam faraid yaitu menghafalkan siapa-siapa yang dapat bagian setengah, seperempat dan seterusnya itu. Untuk lebih mudah, kita klasifikasikan saja berdasar statusnya sebagai ahli waris, bukan berdasar furudul muqaddarahnya. Jadi kita mulai dari suami. Statusnya sebagai ahli waris, dia sebagai suami. Ya, suami dapat berapa? Suami tergantung. Dapat setengah jika atau suami dapat bagian warisan setengah harta warisan jika yang meninggal dunia tidak ada anak atau cucu. Dapat seperempat jika yang meninggal dunia punya anak atau punya cucu. Istri istri dapat 1/4 jika tidak ada anak atau cucu. 1/8 jika ada anak atau cucu. Ini langsung bisa kita praktekkan. Ada seorang perempuan meninggal dunia. Dia meninggalkan suami dan 2 orang anak laki-laki.
Suami ada anak, ya, ada anak itu ada, maka dapatnya seperempat. Suami dapat seperempat karena yang meninggal dunia istrinya punya anak. Anak laki-laki ini dapatnya asobah, ya. Asobah. Kalau dalam warisan, tapi nanti dibahasnya ya ada bab sendiri, namanya ada asal masalah namanya. Asal masalahnya 4. Tapi kita langsung singkat saja dulu. Seandainya hartanya yang meninggal itu supaya gampang ya 12 juta. Suami dapat seperempatnya, seperempat dari 12 juta. Berapa? Jadi 1 kali 12 dibagi 4. 3 juta. Ya, cara menghitungnya 1 dikali 12, 12 juta. 12 dibagi 4, 3 juta. 12 juta setelah diambil 3 juta. Kan peninggalannya 12 juta. Terus dikurangi 3 juta. 9 juta, ya. Buat 2 orang anak 9 juta. 9 juta itu buat 2 orang. Maka nanti 9 juta dibagi 2, ya. Masing-masing sama rata. 9 juta buat 2. Berarti masing-masing dapat 4,5 juta. Ya, atau 1 anak laki-laki mendapatnya 4,5 juta. Habis duitnya 12 juta. Yang lain nggak dapat warisan, udah habis duitnya. Ya, itu contoh gampang. Ada orang meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri dan 3 orang anak laki-laki. Istri kalau ada anak dapatnya 1/8. Anak laki-laki asobah. Hartanya berapa? 1/8 buat istri. Ya. Sisanya berapa setelah diambil 1/8? Sisanya buat 3 orang. Terus bagi rata, ya. Dilihat dari sini, suami bagiannya lebih besar daripada istri. Suami kalau tidak ada anak 1/2, istri 1/4, ya, gedean suami. Jadi laki-laki itu kalau dalam warisan lebih besar daripada perempuan. Ya, 2 kali lipatnya perempuan. Setengah kan 2 kalinya 1/4. 1/4 kali 2 menambah setengah. 1/8 dikali 2, 1/4. Anak perempuan.
Contoh ya. Ada orang meninggal dunia meninggalkan istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berapa bagiannya masing-masing? Istri ada anak 1/8. Anak laki-laki asobah. Pokoknya kalau anak laki itu nggak usah mikir berapa bagiannya, asobah langsung ya. Ini semua juga ini asobah langsung, jangan mikir setengah apa 1/4, 1/8, karena dapatnya asobah. Anak perempuan, nah ini jika ada anak laki-laki, ada anak laki, maka dapatnya asobah juga. Karena ada anak laki-laki. Asobah jika ada anak laki-laki. Contoh lain. Ada orang meninggal dunia meninggalkan suami dan anak perempuan. Satu anak perempuan. Suami kalau ada anak 1/4. Anak perempuan 1. Jika sendirian ini, jika satu orang maksudnya ya. Terus nggak ada anak laki-laki, juga nggak ada cucu laki-laki, nggak ada, maka setengah dapatnya. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, 3, 4, 5, dapatnya 2/3. Ya, jika lebih dari 1 orang, 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Suami tetap 1/4. Ya. Jadi dapat setengah kalau 1 orang. Dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Tapi dengan syarat nggak ada anak ya. Anak laki-laki nggak ada. Kalau ada anak laki-laki ada. Meskipun 1, asobah dia. Asobah ya. Itulah ada yang asobah dengan sendirinya. Anak laki-laki asobah dengan sendirinya. Ada yang asobahnya kebawa orang lain. Itu anak perempuan nih. Asobahnya karena kebawa anak laki. Karena ada anak laki dia ikut asobah. Istilahnya asobah bil ghair. Asobah sebab ada orang lain. Nah, kalau nggak ada ini, dapatnya setengah, 2/3 ya. Kalau lebih dari 1, 2/3. Ini kalau begini nih, kalau nggak ada asobah, ini harta warisan nggak habis ini. Makanya nanti perlu ada istilah asal masalah. Kita harus cari dulu asal masalahnya. Jangan langsung dibagi. Udah tahu 1/4 langsung dibagi. Jangan dulu dibagi. Ya, kita cari dulu asal masalahnya. Karena duit nggak akan habis. Contoh, uang peninggalannya 12 juta. 1/4 buat suami. 1/4-nya 12 juta, 3 juta. 2/3-nya buat 2 anak perempuan. 2/3-nya 2 dikali 12 dibagi 3. 2 kali 12 juta, 24 juta. 24 juta dibagi 3, 8 juta. Total 3 juta tambah 8 juta, 11. Padahal duitnya ada 12 juta. Ya, masih ada sisa 1 juta. Kemana itu? Ya, nggak habis duitnya. Kalau ada asobah, pasti habis. Karena asobah menghabiskan sisa harta. Maka jangan dulu dibagi nih. Kalau modelnya begini, ya kita cari dulu asal masalah.
Nanti ada bab sendiri tentang asal masalah. Karena nggak habis duitnya kalau langsung dibagi. Padahal duit warisan kudu habis. Mungkin cukup 3 dulu ya yang dibahas karena masih banyak nih supaya nggak terlalu membingungkan. Kita pelan-pelan. Baik. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.